guys, selamat datang di YouTube channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah tekan video ini. Dan hari ini aku seneng banget karena ini adalah video pertama di YouTube aku. Dan aku minta tolong sama kalian buat bantu subscribe YouTube aku. Dan kalau bisa kalian sebar semua sosial media yang kalian punya supaya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Aku juga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Dan aku bakalan membahas semua pengalaman-pengalaman aku, cerita-cerita aku semasa aku menjadi seorang mahasiswa. Pastinya udah sangat sering dengar pengalaman orang lain juga tentang kehidupan menjadi seorang mahasiswa itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, hari ini aku beneran pengen share semua pengalaman yang aku punya karena menurutku pengalaman yang paling berkesan itu adalah pengalaman yang bisa orang lain rasakan juga. Nah, dulu aku adalah salah satu mahasiswa lulusan SMA di salah satu SMA di Kabupaten Sanggau, dan hari ini aku sudah menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas di Pontianak, yaitu Universitas Tanjung Pura. Aku bakalan berbagi tentang perbedaan siswa dan perbedaan mahasiswa. Oke, perbedaan yang pertama itu yang pastinya dari tulisannya udah jelas ya, dari penulisan siswa dan mahasiswa itu berbeda. Nah, kalau kita dengar kata maha, itu artinya sudah tingkatan yang lebih tinggi. Kalau dalam KBBI, kata maha ini artinya adalah sudah amat. Jadi tingkatannya sudah pasti lebih tinggi dan sudah sangat benar-benar memahami menjadi seorang pelajar itu sebenarnya seperti apa. Nah, perbedaan ini tentulah membawa perubahan ya dari segi pembelajarannya, dari segi pembentukan karakternya juga, kemudian kemandiriannya juga, dan semua itu bakalan aku bahas dari semua pengalaman yang aku rasain selama 2 semester ini aku sudah menjadi seorang mahasiswa. Nah, perbedaan itu yang pertama itu adalah kemandirian. Nah, kalau misalnya kita udah jadi seorang mahasiswa, yang pasti kemandirian kita itu lebih di-push lagi, lebih ditekankan lagi untuk bisa jadi seorang yang benar-benar mandiri. Nah, kalau misalnya di SMA, secara pribadi, aku masih merasa kurang mandiri karena aku masih bisa bergantung dengan orang-orang di sekitar aku. Karena dulu aku masih tinggal dengan orang yang masih peduli, dalam artian mereka sangat memperhatikan segala pekerjaan sekolah, segala pekerjaan yang berhubungan dengan sekolah, baik itu ekstra, mata pelajaran, dan banyak hal itu sangat diperhatikan. Nah, tapi kalau misalnya sudah menjadi seorang mahasiswa, kemandirian ini berbalik kepada diri kita sendiri lagi. Apalagi kalau misalnya kita tinggalnya tidak dengan orang tua, dengan keluarga, pasti itu jauh lebih berat lagi kemandiriannya. Bisa dilihat dari segi perekonomian, kita mengatur sendiri keuangan yang masuk, kemudian pengeluaran yang akan kita keluarkan, kemudian banyak hal yang membuat kita dituntut untuk bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Gimana sih kemandirian yang benar-benar mandiri jadi seorang mahasiswa itu? Secara pribadi aku ngerasain ya dari pengalaman, bahkan dari lembar studi pembelajaran kita pun mahasiswa itu mengisi sendiri. Apa sih mata kuliah yang akan saya pelajari di semester 2 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya menjadi seorang siswa, rapot itu sudah komplit dengan isinya, dengan semua mata pelajaran yang sudah dijadwalkan oleh akademik yang ada di sekolah. Tapi kalau misalnya kuliah, kita yang akan mengambil keputusan mata kuliah apa yang akan kita pelajari di semester pertama atau di semester kedua. Nah, ini menuntut kemandirian ya, dan juga tanggung jawab. Secara pribadi di awal semester aku masih ngerasa takut untuk mengambil beberapa keputusan yang mengharuskan aku mengambil keputusan dengan cepat, seperti mengisi lembar rencana studi aku untuk semester 2. Di situ benar-benar kebingungan karena pelajaran yang benar-benar asing, yang belum sama sekali pernah didengar, itu harus dipilih dan harus dipelajari. Nah, kalau misalnya kita menjadi mahasiswa yang takut dan akhirnya mengambil keputusan yang salah, yang pertama dampaknya itu pasti perkuliahan kita bakalan sulit ya, karena kita akan mempelajari sesuatu yang benar-benar di luar kemampuan kita, dan itu menuntut kita untuk kerja lebih keras lagi dan harus bisa menuntaskan nilai. Kalau misalnya belum tuntas, kita akan mengulang itu kembali, dan itu menurut aku perlu keputusan yang benar-benar bijak, yang dipikirkan secara matang dan tidak merugikan diri sendiri. Dari pengisian lembar rencana studi kita yang mandiri menjadi seorang mahasiswa, yang kedua itu kita juga mandiri untuk bisa bangun komunikasi dengan dosen. Karena menjadi siswa itu kan ada namanya wali kelas ya, tapi kalau misalnya kita udah jadi mahasiswa,
bukan ada wali kelas lagi, tetapi adanya dosen pembimbing akademik. Nah, dosen pembimbing akademik ini akan membimbing kita nih dari semester awal sampai semester akhir, sampai kelulusan kita nanti. Jadi, kemandirian kita untuk membangun hubungan yang baik dengan dosen itu benar-benar dituntut ketika kita udah jadi mahasiswa. Dan bedanya kalau misalnya jadi siswa kita tinggal ambil bersihnya, dalam artian tidak ada usaha yang benar-benar seberat mahasiswa. Tapi kalau misalnya jadi mahasiswa, kita benar-benar harus cari tahu siapa sih dosen ini, siapa sih dosen pembimbing akademik saya ini, gimana hubungan dia dengan saya nantinya. Itu yang akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan studi kita dengan cepat. Nah, itu hal yang membuat perbedaan siswa dan mahasiswa itu benar-benar mandiri. Semuanya itu dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kalau misalnya di SMA mungkin ya, kita sering sekali mengikuti, jarang kita menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi kalau jadi seorang mahasiswa, kita itu dituntut menjadi seorang pemimpin. Bisa memimpin diri kita sendiri yang pastinya. Dan kemandirian ini bukan hanya berhenti pada saat kita mengisi lembar rencana studi kita secara mandiri, sendiri gitu ya, tanpa ada bantuan orang lain, dan kita hanya bisa konsultasi dengan dosen pembimbing akademik kita. Yang ketiga ini adalah hubungan kita dengan teman-teman dalam pergaulan ya. Di mahasiswa itu yang aku rasain, orang-orangnya benar-benar punya rasa ambisi yang kuat. Mereka mementingkan diri sendiri untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Tetapi kalau misalnya kita bisa bangun hubungan yang baik dengan orang-orang, teman-teman kita di kampus, yang kita dapatkan itu circle yang benar-benar bisa bermanfaat baik buat kita, maka dampaknya juga akan baik gitu. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membuat kamu terbawa ke arus yang positif, yang bisa bersaing secara sehat. Ambisi boleh, tapi jangan sampai ambisi kita merugikan orang lain dan membuat kita punya obsesi yang berlebihan terhadap nilai. Dan itu membuat dampak yang tidak bagus buat diri kita juga. Dan itu sebaiknya punya niat ambisi yang diseimbangkan dengan kemampuan yang kita miliki. Dan jangan terlalu berekspektasi kita harus memiliki nilai yang tinggi. Misalnya semester 2 punya targetnya harus A semua. Kalau misalnya tidak tercapai, kita bisa stres. Nah, itu hal yang tidak baik, yang tidak harusnya kalian lakukan ketika kalian menjadi seorang mahasiswa. Oke, lanjut ke perbedaan yang kedua. Ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, perbedaannya dengan siswa adalah jadwal perkuliahannya yang berbeda. Nah, kalau misalnya di siswa ya, menjadi seorang siswa, jadwal ini sudah ditentukan. Hari Senin kita belajar mata kuliahnya ini. Dari jam 8 sampai jam 2. Nah, kalau dulu aku di SMA, pembelajaran itu dari Senin sampai Sabtu. Jamnya dari jam 7 masuk sampai jam 2. Jam 2 siang, itu baru pulang. Lanjut hari Kamis, itu khusus untuk hari Kamis, itu ada ekstra. Kalau nggak salah Kamis atau Jumat gitu ya, itu ada ekstra. Nah, Sabtunya itu ekstra pramuka wajib. Nah, kalau jadi mahasiswa, perbedaannya itu ya, mahasiswa aku kelas pagi dan pembelajaranku hanya dimulai dari pukul 8 sampai pukul 11. Dan itu sangat-sangat efisien menurutku, secara pribadi itu efisien. Tetapi padatnya itu lebih ke siswa. Ketika kita menjadi seorang siswa itu lebih padat. Jadwal kita jauh lebih padat dan lebih diatur. Tetapi kalau misalnya udah jadi mahasiswa, kita sangat jarang ya masuk ke kelas yang dosennya tidak masuk. Pasti dosennya akan konfirmasi, hari ini kita kelasnya kosong ya, diganti minggu depan. Nah, ini yang membuat mahasiswa itu harus punya inisiatif yang kuat. Kalau misalnya dosen tidak ada, pembelajaran itu dilakukan mandiri. Bagaimana di situ kita dituntut untuk bisa lebih baik atau tidak. Nah, ini jadi PR sendiri ya buat pribadi mahasiswa masing-masing. Nah, kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya ada jam kosong yang ada saat aku menjadi seorang mahasiswa, aku pergunakan waktu supaya aku bisa seproduktif mungkin menghasilkan sesuatu. Mungkin aku baca buku, atau mungkin membahas soal yang akan dibahas di dalam pelajaran itu, tapi karena dosennya tidak ada, akhirnya belajar mandiri. Tapi kalau misalnya siswa, keseringan ya, kalau jam kosong itu dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya bermain, ngobrol, atau keluar kelas, jalan-jalan, kemana gitu ya. Dan itu bedanya mahasiswa dan siswa. Jadwal perkuliahan siswa itu lebih padat daripada mahasiswa. Nah, tapi kalau jadi seorang mahasiswa, ada yang namanya himpunan mahasiswa. Nah, ibaratnya kalau di siswa itu adalah ekstra, kalau di perkuliahan itu namanya himpunan mahasiswa. Sebenarnya berbalik lagi ya kepada pribadi mahasiswa sendiri. Untuk hima ini sebenarnya bukan hal yang wajib, karena himpunan mahasiswa ini hanya untuk menambah pengetahuan kita terhadap organisasi dengan
hubungan kita, relasi kita dengan banyak himpunan lainnya. Nah, kalau menurut aku, saran dari aku, utamakan prioritas kebutuhan kita yaitu belajar. Untuk himpunan ataupun organisasi yang mungkin menyulitkan kita, sebaiknya jangan diambil, supaya perkuliahan kita bisa berlangsung dengan baik dan kita bisa mendapatkan nilai apa yang sudah kita ekspektasikan dari awal. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tugas perkuliahan atau tugas sekolah. Nah, kalau misalnya jadi seorang siswa, tugas ini sangat sering diberikan, karena kalau menjadi seorang siswa ya, itu ada 3 buku. Yang pertama itu ada buku catatan, buku tugas, dan buku latihan. Nah, buku tugas ini khusus untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalau menjadi seorang mahasiswa, bukunya itu hanya ada 1, bisa berupa binder ataupun jurnal panjang untuk menuliskan mata kuliah apapun dalam 1 buku. Tidak perlu ada buku tugas, tidak perlu ada buku latihan, karena mandiri. Itulah mahasiswa bekerja atau belajar secara mandiri dan punya inisiatif yang tinggi. Kalaupun misalnya di mahasiswa itu punya buku tugas sendiri, itu hanya inisiatif, tidak diwajibkan. Tetapi kalau misalnya menjadi seorang siswa itu diwajibkan ya. Dulu di sekolahku juga diwajibkan untuk punya 3 buku yang bisa membantu aku belajar. Tugas yang diberikan saat menjadi siswa itu sangat banyak ya. Setiap hari itu pasti selalu ada PR. Tapi bedanya dengan mahasiswa, pekerjaan rumah itu sangat jarang diberikan, tetapi sekali diberikan itu pekerjaannya sangat sulit, sangat banyak seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian perbedaannya yang keempat itu adalah karakter yang dibentuk dari siswa ke mahasiswa. Kalau bicara tentang karakter ya, berbalik ke diri kita sendiri, karakter itu bisa dipengaruhi oleh pemikiran kita sendiri, oleh pergaulan kita, oleh didikan orang tua kita, oleh lingkungan di sekitar tempat kita tinggal. Kalau aku secara pribadi, karakter yang aku bener-bener rasakan dibentuk menjadi seorang mahasiswa itu ketika masuk ke semester 1 ya, semester awal itu benar-benar dibentuk, semuanya dibentuk. Dan karena aku kurang pengetahuan menjadi seorang mahasiswa ya, dan ini jangan dicontoh karena aku benar-benar nggak tahu waktu menjadi seorang mahasiswa itu apa yang akan menjadi rencana, itu belum sama sekali aku pikirin. Yang aku fokuskan itu aku pengen jadi mahasiswa yang menjadi seorang followers aja, jadi seorang pengikut, dan itu hal yang salah ya. Jadi saranku ketika kalian berada di fase yang beranjak dari siswa ke mahasiswa, berusahalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai literatur supaya kalian tidak kebingungan ketika kalian masuk di semester awal. Karena kalau misalnya kalian tidak punya orang yang tepat untuk bisa bertanya, kalian bener-bener bingung untuk melakukan apa tuh, bener-bener nggak tahu mau ngapain. Nah, untuk karakter yang dibentuk ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, yang pertama yang aku rasain itu adalah cara bicara ya, karakter untuk bisa percaya diri gitu. Percaya diri jadi seorang mahasiswa itu beda dengan percaya diri waktu menjadi seorang siswa. Kalau di masa menjadi siswa, kepercayaan diri itu ada, pasti ada, cuman tidak setinggi kepercayaan waktu menjadi mahasiswa. Mahasiswa ini kepercayaan dirinya lebih dewasa, dalam artian punya jati diri yang apa adanya, jarang dibuat-buat seolah-olah ini saya, padahal itu bukan aslinya. Tapi kalau jadi seorang siswa, kebanyakan siswa itu bersikap hanya ingin nilai ya, seperti itu. Kepercayaan diri itu dibentuk hanya ingin nilai. Contohnya bertanya dengan hal yang sebenarnya itu bukan perlu dipertanyakan, artinya tidak berbobot seperti itu ya. Tapi kalau misalnya jadi mahasiswa, pertanyaan yang tidak berbobot itu malah membuat dosen merasa ini bukan suatu kepercayaan diri yang harusnya ditimbulkan. Karena pertanyaan yang akan diajukan kepada dosen itu harusnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot. Karena ini sudah masuk ke tingkat yang maha. Kita sudah amat mengerti akan pembelajaran yang sesungguhnya menjadi seorang pelajar itu seperti apa. Nah, ketika kita punya kepercayaan diri untuk bisa berbicara yang baik, itu adalah karakter yang dibentuk, benar-benar dibentuk waktu kita menjadi seorang mahasiswa. Dan secara pribadi aku merasakan itu ketika aku punya speak nicely kepada orang banyak, itu membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Dan itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Kalau misalnya kalian tidak punya speak nicely atau berbicara yang baik, itu akan menyulitkan kalian untuk bisa berkomunikasi atau bahkan membangun hubungan yang baik dengan sesama kalian, pertemanan, dosen, atau bahkan teman-teman di kelas ataupun lingkungan kampus yang udah lebih luas lagi.
Kemudian karakter apa lagi sih yang akan dibentuk ketika menjadi seorang mahasiswa? Nah, dulu kalau misalnya kita masih menjabat sebagai seorang siswa itu ya, kita jarang punya inisiatif yang tinggi. Kita pasti kalau misalnya tidak ada jam kosong, pasti membiarkan. Tidak ada inisiatif untuk kita pergi ke tempat ruang guru ataupun meminta tugas, itu sangat jarang. Pasti lebih memilih untuk diam, untuk dia menikmati jam kosong yang ada. Nah, tapi kalau jadi seorang mahasiswa ya, dalam perkuliahan, inisiatif tinggi ini sangat diperlukan. Karena kalau misalnya kita tidak punya inisiatif untuk meminta tugas atau meminta materi, kita tidak tahu harus belajar apa. Kita akan bingung, tidak punya referensi pembelajaran. Dan itu akan menyulitkan kita untuk bisa mempelajari apa pelajaran yang akan kita pelajari. Itu poin yang sangat penting ketika kita tidak punya inisiatif menjadi seorang mahasiswa. Dan karakterku menjadi orang yang punya inisiatif itu benar-benar dibentuk di semester 2. Ketika aku benar-benar harus punya inisiatif belajar sendiri, harus punya inisiatif bangun lebih awal dari biasanya, itu benar-benar dibentuk waktu aku semester 2 untuk bisa mulai berambisi dengan target yang sudah sesuai dengan kemampuan aku. Kemudian karakter selanjutnya yang dibentuk waktu menjadi seorang mahasiswa, dan ini sangat jarang didapatkan di waktu sekolah atau jadi seorang siswa ya, secara pribadi pengalamanku, karakter yang dibentuk itu aku lebih tahan banting. Aku lebih tahan mental, lebih tahan fisik juga. Karena kalau misalnya jadi seorang mahasiswa, kita yang pasti kalau misalnya anak yang keluar daerah ya, tinggal di kos ataupun kontrakan, ini tadi udah aku bahas juga di awal, ini membentuk fisik kita juga, bisa kuat atau tidak, dan juga bisa membentuk mental kita. Di dalam perkuliahan ya, ada yang namanya tugas, ada yang namanya himpunan mahasiswa yang udah aku jelasin juga tadi. Itu menuntut kita untuk bisa lebih banyak bagian di dalam kampus. Kita akan sering keluar rumah, meninggalkan kos, belum lagi pakaian kita yang belum dicuci, belum lagi masakan untuk kita bisa makan kalau misalnya kita belum ada uang untuk beli makanan instan gitu ya. Dan ini PR yang berat ya buat fisik. Udah dari jam 8 sampai jam 11 kuliah di depan laptop atau depan layar device yang benar-benar lelah banget, dan itu menuntut kita untuk berpikir keras, panas juga. Itu fisik udah pasti lelah. Belum lagi kalau kita bangunnya telat, belum sempat sarapan, tiba-tiba udah masuk kelas. Akhirnya lemah badan, lemah tubuh, dan akhirnya tidak punya konsentrasi untuk belajar. Dari jam 8 sampai jam 11 kuliah lanjut. Dari jam 12 sampai jam 5 sore itu bisa-bisa hima. Belum rapat internalnya, belum rapat eksternalnya, belum lagi kegiatan di lapangannya, dan masih banyak lagi lah himpunan-himpunan yang punya program kerjanya sendiri, dan apabila kita terlibat, itu membuat kita pasti lelah secara fisik, lelah secara pemikiran kita juga ya pastinya. Dan yang pasti ketika kita pulang udah dari jam 12 sampai jam 5 di kampus, pulang ke kos atau pulang ke kontrakan dari jam 5, yang pastinya kita butuh istirahat. Belum lagi tugas yang diberikan dosen, belum lagi banyak hal yang belum kita kerjakan, dan itu membuat fisik kita lelah, dan akhirnya konsentrasi kita buyar ya, terpecahkan, tidak konsen untuk bisa mengerjakan tugas, mengerjakan proyek himpunan lagi, dan masih banyak hal yang membuat kita lelah secara fisik. Itu yang benar-benar dibentuk ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Dan PR-nya adalah berusaha manajemenkan waktu kita sebaik mungkin dan prioritaskan kebutuhan kita, yaitu belajar. Jangan sampai prioritas kita belajar ini dialihkan ketika kita ikut himpunan mahasiswa, membuat kita lupa akan konsentrasi kita, di mana fokusnya kita untuk bisa belajar yang benar itu seperti apa. Dan intinya, ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, kita dituntut untuk bisa berdewasa terhadap diri sendiri, berdewasa terhadap lingkungan kita, berdewasa juga terhadap perkuliahan kita, terhadap kampus, terhadap teman-teman, dan yang pasti dalam menjadi seorang mahasiswa itu adalah kita punya jati diri yang bisa tampil beda dari orang lain. Jangan sampai kita mau menjadi pengikut yang apabila salah kita tidak berani speak up, tidak berani berbicara, dan tidak berani menolak. Itu adalah hal yang salah ya. Dan apabila kalau misalnya dulu ya, kalau kita masih jadi seorang siswa, kita lebih banyak diamnya. Nah, kalau kita jadi seorang mahasiswa, kita lebih banyak kerjanya sekarang, jangan cuma banyak diamnya. Dan itulah beberapa pengalaman yang bisa aku sharingkan ke kalian semua, yang bisa aku bagikan, dan semoga bisa jadi pelajaran buat kalian untuk menghadapi dunia perkuliahan, dunia mahasiswa yang akan menuntut kita jauh lebih baik daripada menjadi seorang siswa. Dan berusahalah enjoy buat setiap proses yang kalian lewati, karena
kita tidak bisa mengulang waktu ya teman-teman ya. Kita bisa menikmati proses itu dan usahakan melakukan hal yang terbaik dari diri kita sendiri, versinya diri kita sendiri. Ingatlah kalau standar menjadi seorang mahasiswa itu adalah diri kita sendiri dengan kemampuan positif yang kita punya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi. Dadah!